Dan umumnya para wali-wali itu adalah tersembunyi. Itu umumnya. Kalau ada wali-wali nang timbul, wali-wali nang masyhur, itu semata-mata Allah masukkan untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada tujuan itu, kalau tidak ada tugas itu, maka para wali-wali ini akan disembunyikan oleh Allah sampai akhir hayat mereka. Karena mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar itu perlu kemasyhuran, tuh kan? Nah, kada masyhur mana orang tahu. Kayak apa orang menuntut ilmu? Kalau kada mulia, kalau kada terhormat, mana bisa amar ma'ruf nahi munkar? Orang hina misal mencegah kemungkaran kan dipakai orang. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kadang-kadang menjadikan sedikit dari para walinya itu masyhur dengan maksud agar tegak hukum Allah di muka bumi. Tetapi sebagian besar para wali-wali itu disembunyikan oleh Allah sampai akhir hidup mereka. Dan orang-orang yang tertipu, nah, manusia yang tertipu, hanya saja mereka itu mencari para wali itu di bawah surban yang besar, di bawah pakaian para ulama, dan pada orang-orang yang masyhur di antara para makhluk dengan berilmu, wara, dan menjadi pemimpin. Padahal mencari wali itu kada hanya itu, justru yang lebih banyak wali itu yang tersembunyi. Kalau hanya mencari wali atau menganggap wali orang-orang yang bersurban besar, yang berpakaian-pakaian para ulama, yang masyhur dengan berilmu, wara, dan sebagainya, ini hanya menganggap bahwa itu aja yang waliullah, maka dia akan tertipu. Lebih banyak wali-wali itu yang mastur, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang yang wali, orang yang tidak wali, ada perbedaan yang mendasar. Orang yang wali itu antara lain bahwa zahir orang itu tunduk pada syariat Allah. Ini salah satu tanda-tanda kewalian. Orang itu tunduk pada syariat Allah. Pakaiannya sesuai dengan syariat, perkataannya sesuai dengan syariat, tingkah lakunya sesuai dengan syariat, amaliyahnya sesuai dengan syariat. Itu salah satu tanda dasar seorang wali. Artinya kada mau orang wali itu kada sembahyang, kada mau. Orang wali itu misal kada puasa, kada mau. Itu sudah bertentangan dengan syariat. Kada mau itu. Kaunuhu fil zahir munkadan lisyariah. Nah, apakah orang-orang wali itu mau berbuat dosa? Apakah orang-orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa? Sebagaimana orang-orang biasa? Nah, jawabannya orang-orang wali itu mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat. Tetapi ada 3 yang membedakan antara orang wali yang berbuat maksiat dengan orang biasa yang berbuat maksiat. Bagaimana orang wali yang berbuat maksiat itu? 1, dia tidak merencanakan berbuat maksiat. Kada merencanakan. Nah, kalau orang kada wali mau berencana seminggu berdahulu berbuat maksiat. Nah, kalau orang wali itu mau berbuat maksiat cuma kada direncanakan, spontan. Nah, yang kedua, orang wali itu kalaupun dia berbuat dosa, dia tidak gembira, tidak suka, tidak senang. Nah, kalau orang biasa berbuat dosa, dia bisa berbangga, nah, bisa gembira dengan dosa itu, bisa agak dengan dosa itu. Nah,
Yang ketiga, orang wali itu bila mana berbuat dosa, la yusir, dia tidak mengakali dosa itu. Nah, kalau orang biasa berbuat dosa bisa mengakali, bisa merancaki. Nah, jadi orang wali itu mau berbuat dosa karena mereka kada maksum. Lain nabi-nabi, nah nabi itu dipelihara dari dosa. Kalau orang wali ini kada ada jaminan terhindar dari dosa. Cuma bedanya lawan orang kada wali tadi, itu bedanya. Mereka kada mau merencanakan berbuat dosa, dan bila berbuat dosa mereka itu sedih, mereka kada mau gembira. Dan ketiga, bila berbuat dosa mereka kada mau titir. Nah, membuliki artinya membuliki. Nah, kenapa orang wali-wali itu kebanyakan disimpan oleh Allah? Kenapa orang-orang wali itu kebanyakan disembunyikan oleh Allah? Hanya sedikit yang keluar, hanya sedikit yang masyhur. Karena sejak di zaman Nabi sampai hari kiamat, mungkin wali-wali yang masyhur itu kawa dibaca, kawa dihitung. Bahkan ada kitab-kitab yang mengumpul tentang wali-wali. Ada kitab Jami'u Karamatil Aulia, ada kitab Safwatus Safwa, ada kitab Hilyatul Aulia, macam-macam kitab. Itu kumpulan tentang nama-nama wali-wali. Artinya kawa dihitung. Tapi nang kada masyhur, wah kada terkira banyaknya. Kada terkira. Nah, kenapa wali-wali itu disembunyikan oleh Allah kebanyakannya? Itu karena kecemburuan Allah Ta'ala. Kecemburuan Allah Ta'ala pada wali-walinya itu enggan kecuali Allah menyamarkan mereka. Karena wali-wali ini kalau timbul, kalau masyhur, mereka akan dibesarkan oleh orang. Padahal yang mesti dibesarkan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cemburu. Wali-wali itu kalau timbul dimuliakan. Padahal mestinya yang mesti dimuliakan itu hanya Allah. Nah, itu Allah cemburu. Karena kecemburuan Allah itulah kebanyakan para wali ini disembunyikan oleh Allah. Kalau ada yang dimasyhurkan, itu hanya membawa tugas agama dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, para waliku itu di bawah kubah-kubahku, tidak mengenal mereka kecuali aku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha aghbara zi timrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah. Artinya, banyaklah orang-orang yang kusut rambutnya, kada teratur rambutnya, yang berdebu, yang mempunyai dua kain yang buruk, yang tidak diperdulikan baginya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan sumpahnya. Walaupun dia minta qiyamus sa'ah, dikabulkan oleh Allah. Artinya Allah Ta'ala itu ada mempunyai hamba-hamba, yang hamba-hamba ini orangnya rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya cuma 2 lembar, kada diperhatikan orang. Orang baruhan kada disarui orang hina. Tetapi kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti meneruskan sumpahnya hatta qiyamus sa'ah, sehingga kiamat pun kalau dia minta sekarang kiamat, Allah melaksanakan kiamat itu. Nah, makanya ujar Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, nah, jangan sekali-kali engkau merimihkan, menghinakan hamba-hamba Allah yang beriman, karena barangkali itu adalah wali-wali Allah yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jumlah, maka hati yang paling jauh dari mencium makna-makna ini, hati yang paling jauh dari merasakan makna-makna ini, adalah hati yang sombong, yang membanggakan diri,
yang merasa gembira dengan amal dan ilmunya. Nah, ini orang-orang macam ini jauh daripada merasakan apa-apa yang diterangkan tadi. Dan yang paling dekat hati kepadanya adalah hati yang pecah, yang merasakan kehinaan diri dengan suatu perasaan. Apabila ia dihinakan dan teraniaya, niscaya ia tidak merasakan lagi dengan kehinaan. Orang yang merasakan dirinya itu hina, inya kalau dihina kada merasa hina lagi. Orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya besar. Orang yang merasa dirinya itu mulia. Begitu dia kada dimuliakan, lalu merasa dihinakan. Nah, kalau orang yang sudah menganggap dirinya itu hina berdahulu, dihinakan, inya kada merasa hina. Nah, hati nang macam itu nang paling dekat dengan makrifat kepada Allah. Hati nang macam itu nang paling dekat dengan mukasyafah tadi. Maka apabila sebagaimana seorang hamba tidak merasakan hina apabila tuannya sombong atasnya. Nah, ini seorang pembantu, seorang budak, bila dihinakan oleh tuannya, dia tidak merasa hina karena ini sudah merasa hambanya. Seorang hamba itu kada akan merasa hina lagi kalau dihinakan oleh tuannya. Seorang bawahan itu kada merasa hina kalau dia dihinakan atasannya, karena dia sudah merasa dirinya bawahan. Maka apabila ia tidak merasakan kehinaan dan tidak merasakan pula dengan tidak berpalingnya kepada kehinaan, bahkan ada pada dirinya perasaan lebih hinanya kedudukan dari apa yang ia lihat dari sekalian macam kehinaan pada pihaknya, bahkan ia melihat dirinya tidaklah demikian, sehingga jadilah tawadhu itu dengan tabiat sifat dirinya. Maka seperti hati ini diharap baginya bisa menghirup pokok-pokok bau-bauan ini, bau-bauan ma'rifat, bau-bauan mahabbatullah, bau-bauan mukasyafah tadi. Orang tuh andai kata dihinakan, nya kada merasa hina karena menganggap dirinya lebih hina lagi daripada itu. Nah, hati nang macam itu nang parak lawan ma'rifatullah. Hati nang macam itu nang begitu belajar beramal satu mat diberi Allah ma'rifat. Kan orang mencapai ma'rifatnya ada yang sehari dapat ma'rifat, ada yang setengah hari dapat ma'rifat. Tergantung bagaimana hatinya. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun dah belajar ma'rifat, berpuluh-puluh guru sudah tatap nol. Banyak tuh. Berpuluh-puluh tahun mengaji ilmu tauhid, tasawuf, berpuluh-puluh guru berganti-ganti, sekarang tetap nol. Karena hatinya masih berada di atas, hatinya masih merasa kesombongan. Jakanya hatinya sudah berandak di bawah berdahulu, nyaman itu. Maka jikalau kita kosong dari hati yang semacam ini dan kita terhalang dari seperti jiwa ini, maka tidak semestinya ia melimparkan iman pada kemungkinan yang demikian bagi yang mempunyainya. Nah, kalau kita tuh kada dapat ma'rifat berpuluh-puluh tahun sudah beramal, jangan mengingkari orang yang dapat ma'rifat hanya sehari belajar, jangan mengingkari. Bahkan mungkin aku 20 tahun dah kalau dapat lagi, mau lagi sehari dapat, kada mau kah itu? Kada mau. Maka barang siapa yang tidak mampu bahwa ia termasuk aulia Allah, maka hendaklah ia mencintai aulia Allah. Siapa yang kada jadi wali, cintai wali barang. Dan hendaknya ia percaya dengan mereka. Semoga ia dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya itu.
wali kada memusuhi lawan wali dubul itu ngarannya. Orang hal yang semacam ini dibuktikan oleh apa yang telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Bani Israel, di manakah tumbuh tanam-tanaman? Ujar Nabi Musa, di mana tumbuh tanam-tanaman? Mereka menjawab, di tanah. Di tanah tumbuhnya biasanya tanam-tanaman itu. Nabi Isa alaihissalam lalu bersabda, dengan hak sebenarnya saya mengatakan kepadamu bahwa tidak akan tumbuh hikmah, tidak akan tumbuh ma'rifah kecuali di dalam hati seperti tanah. Tanah itu dijajak adalah bakuciaknya kadada, dihujani adalah bakuciak kadada, di Kamarawi bapacahan ninya tanahnya kadada bakuciak-kuciak juga. Nah kayak itu artinya kalau kita hati kita mampu dihina orang, hati kita mampu difitnah orang, hati kita mampu dipuji disanjung orang, nah bila mampu mengatasi itu maka akan tumbuh hikmah ma'rifat di dalam hati kita.